Pada suatu masa di Siberia yang beku, hiduplah seorang petani bernama Grigutin, sosok yang diselimuti aura mistis dan dikenal sebagai penyembuh. Dengan tatapan matanya yang tajam dan karisma yang tak terbantahkan, ia memulai perjalanan yang akan mengubah takdir Kekaisaran Rusia selamanya. Meninggalkan ladangnya yang sederhana, ia menuju St. Petersburg, pusat kekuasaan dan kemegahan. Di sana, pesonanya dengan cepat memikat kaum elit, membawanya masuk ke lingkaran dalam istana Tsar Nicholas II. Momen krusial pun tiba ketika Tsarevich Alexei, pewaris tahta yang menderita hemofilia, mengalami pendarahan hebat. Para dokter istana tak berdaya. Namun, dengan doa dan kehadirannya yang menenangkan, rutin secara ajaib berhasil menghentikan pendarahan sang pangeran. Melihat putranya selamat, Tsarina Alexandra menaruh kepercayaan mutlak pada sang penyembuh misterius, memberinya akses tanpa batas ke jantung kekuasaan Rusia. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Raspun di istana tumbuh semakin besar. Ia bukan lagi sekadar penyembuh, melainkan penasihat terpercaya Tsarina. Terutama saat Tsar berada di medan perang Dunia I, bisikannya mulai membentuk Kapten Negara. Sebuah fakta yang membuat para bangsawan geram. Di sudut-sudut istana yang remang-remang, Pangeran Felix Yusupov dan para konspirator lainnya mulai berkumpul, merencanakan cara untuk menyingkirkan iblis gila yang mereka yakini sedang menghancurkan kekaisaran dari dalam. Desas-desus liar menyebar seperti api di seluruh St. Petersburg. Kisah-kisah tentang pesta pora Raspun yang tak terkendali, hubungannya dengan kekuatan gelap, dan pengaruhnya yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas monarki menjadi perbincangan hangat, memicu kebencian dan ketakutan yang mendalam di kalangan musuh-musuhnya. Malam yang menentukan itu akhirnya tiba pada bulan Desember tahun 1916. Pangeran Yusupov mengundang Khutin ke Istana Moika dengan dalih sebuah pertemuan rahasia. Di ruang bawah tanah yang telah disiapkan secara khusus, sebuah jamuan mematikan menanti. Kue-kue lezat dan botol-botol anggur. Madira kesukaan Putin telah dicampur dengan racun sianida dalam dosis yang cukup untuk membunuh beberapa orang sekaligus. Dengan Sentetin menyantap kue beracun dan menenggak anggur tanpa menunjukkan tanda kesakitan sedikit pun. Jam demi jam berlalu, dan kebingungan Yusupov berubah menjadi kepanikan total. Rencananya telah gagal total. Dalam keputusasaan, sang pangeran meraih pistol, mendekati Putin dari belakang, dan melepaskan tembakan tepat di punggungnya. Sang mistikus ambruk ke lantai, tak bergerak. Namun, kisah ini jauh dari selesai. Ketika Yusupov dan para konspirator lainnya mendekati tubuh yang mereka yakini telah tak bernyawa, sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Rasputin membuka matanya yang menyala karena amarah, lalu bangkit dengan raungan buas. Ia menyerang. Yusupov yang ketakutan mencakarnya sebelum dengan susah payah merangkak keluar menuju halaman istana yang bersalju, seolah menolak untuk mati. Para pembunuhnya yang panik mengejarnya, menembaknya beberapa kali lagi hingga ia kembali tersungkur. Belum puas, mereka memukulinya dengan brutal sebelum akhirnya mengikat tubuhnya dengan rantai dan melemparkannya ke dalam air es di sungai Niva yang membeku. Beberapa hari kemudian, ketika jasadnya ditemukan, hasil otopsi mengungkapkan fakta yang paling mengerikan, paru-parunya dipenuhi air. Ini membuktikan bahwa Grigan, sang mistikus abadi, masih hidup dan berjuang untuk bernapas bahkan setelah diracun, ditembak, dan dipukuli sebelum akhirnya tenggelam di bawah lapisan es Siberia.